Acara berikutnya adalah uraian dan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 283 oleh Ibu Wiwi Duyati yang akan mendampingi Pak Ustadz. Kami persilakan Pak Ustadz Rizal. Syukron Mbak Prapti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula anna hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Terutama pagi ini kita merayakan hari kemerdekaan RI yang ke-7. Inilah rahmat yang besar dari Allah atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Dan itu kita selalu bersyukur dan kita mendoakan semua syuhada-syuhada yang berjuang dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia. Kita doakan semoga beliau semuanya diterima di sisi Allah sebagai pahlawan bangsa dan beliau mendapatkan tempat di sisi Allah yang sangat tinggi derajatnya. Karena beliau sudah memperjuangkan dan mengorbankan nyawa beliau semuanya. Itu kita selalu mendoakan beliau semuanya. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Islam, atas nikmat iman, nikmat panjang umur, serta nikmat sehat badan, dan nikmat Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah SAW yang sempat kita dapat sampai saat ini. Kita bersyukur dan kita berharap dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakuran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai gramatikan, mari kita berdoa bersama-sama membacakan Al-Fatihah untuk arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama yang dalam rangka memperjuangkan negara Republik Indonesia ini. Dan kita berharap semoga beliau semuanya ditempatkan insya Allah. Al-Fatihah, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita bahas surat Al-Baqarah 283 yang saya didampingi oleh Wiwi Duyati. Gimana Bu? Wiwi? Siap ya Bu ya? Insya Allah. Apa takut ya Bu ya? Di belakang ini gunung apa itu Bu? Puji Amat apa itu? Pengennya Gunung Merapi. Itu sekarang gunung apa itu? Gunung Merapi ya? Puji Amat. Oh, Puji Amat. Tapi ada trennya juga ya. Bagusnya Gunung Merapi. Ibu sekarang domisili di mana, Bu? Di Jakarta, Pak Ustadz. Daerah mana itu? Daerah Pondok Bambu. Oh, Pondok Bambu, Pondok Kopi, Pondok Kelapa, dekat-dekat ya. Oke. Udah siap Ibu ya? Alat Al-Baqarah 283 ya. Oke. Udah berapa lama Ibu persiapan ini? Lama. Lama. Oke, silakan Bu, waktu dan tempat dipersilakan perawi seluas-luasnya. Baik, terima kasih. Pak Ustadz yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 283 secara gramatikal. Surat ayat ini akan saya bagi menjadi 5 kalimat atau 5 paragraf. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ayat ini seluruhnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safari walam tajidu katiban farihan maqbudu fa in amina ba'dukum ba'dum fa yu'adilladzi tumina amanatahu wal yattaqilla rabbah wala
yaktumus syahadat wa may yaktumha wa innahu asimu qalbuh Allahu bima ta'maluna alim. Baiklah, saya mulai dari kalimat pertama. Wa in kuntum. Dan saya penggal-penggal kata per kata dan huruf. Wa adalah huruf bermakna artinya dan. In huruf bermakna artinya jika. Untum bentuk KKL dilihat dari akhiran tum. Pelaku antum. Ana dari kawana. Pola fa'ala. Artinya kalian adalah. Bisa dilihat di kamus Mahmud Yunus halaman 386. Ala huruf jar artinya atas. Safarin bentuk kata benda kasroh yang sebelumnya seharusnya safarun karena adanya huruf jar yang mengkasrohkan kata benda di depannya. Akar kata safaro artinya perjalanan pada kamus Mahmud Yunus halaman 171. Walam wa huruf bermakna artinya dan. Lam huruf bermakna artinya tidak. Tajidu KKS bentuk KKS AD dari tajiduna karena adanya lam jadi KKS AD ini kurang lengkap. Pelaku antum akar kata wajada pola fa'ala artinya kalian mendapat pada halaman kamus Mahmud Yunus halaman 492. Katiban bentuk kata benda dan ditandai dengan tanwin fathah. Akar kata kataba artinya tulis halaman 367 Yunus. Farihanun fa huruf bermakna artinya maka. Rihanun bentuk kata benda ditandai dengan tanwin tomah. Rohina akar kata rohana artinya yang tergade atau gadean pada kamus Mahmud Yunus halaman 148. Maqbudotun adalah bentuk kata benda pelaku pasif. Cirinya ciri kata bendanya diawali dengan ma. Ada tanwin di belakangnya. Akar kata qobado pola maf'ulun artinya yang diterima halaman 329 Mahmud Yunus. Kalimat pertama ini saya rangkaikan artinya dan jika kalian karena atas perjalanan dan kalian tidak mendapatkan juru tulis atau penulis maka yang tergade atau gadean yang diterima. Selanjutnya kalimat kedua fa'in amina. Fa huruf bermakna artinya maka. In huruf bermakna artinya jika. Amina bentuk KKL pelaku huwa akar kata amina pola fa'ala artinya dia telah merasa aman halaman 49 kamus Mahmud Yunus. Ba'dukum dukum adalah kata benda majmuk gabungan antara kata benda dan kata ganti. Kata bendanya adalah ba'du dari ba'dun karena adanya kum di depannya jadi ba'du artinya sebagian. Kum adalah kata ganti kalian jadi sebagian kalian. Ba'don adalah bentuk kata benda seperti tadi ditandai dengan tanwin fathah artinya sebagian yang lain. Fal yu'ati fa huruf bermakna artinya maka, lam sukun huruf bermakna artinya hendaklah. Bentuk KKS AD dari yu'at ada yaknya. Ditandai KKS AD ditandai dengan awal ya. Karena adanya lam sukun KKS AD kurang lengkap. Jadi ya yu'ati.
pelaku huwa, akar kata ad-daya, pola fa'ala, artinya dia menunaikan, halaman 37. Alladzi adalah kata penghubung, artinya yang. Iktumina, bentuk KKL pasif. Kita ini dengan dhammah dan kasroh. Pelaku huwa, akar kata amina, pola ifta'ala, artinya dia dipercayai, pada halaman 49. Amanatahu, kata benda majmuk, antara kata benda dan kata ganti. Kata bendanya amanata, amanata di akar katanya amina. Amanata berasal dari amanatan. Ada kamus artinya kejujuran atau amanahnya. Bisa juga diartikan dipercayai, kepercayaan. Dalam kamus Mahmud Yunus halaman 49. Bu kata ganti, artinya jadi untuk kata benda majmuk ini artinya amanahnya atau kepercayaannya. Wal yattaqi, wa huruf bermakna artinya dan, la sukun artinya huruf bermakna artinya hendaklah. Yattaqi bentuk KKSAD ditanda dengan ya. Pelaku huwa, akar kata waqiya, pola ifta'ala. KKSAD seharusnya KKSAD-nya yattaqi, ya. Karena adanya lam sehingga menyebabkan kurang lengkap. Artinya takwa atau takut, halaman 505 Mahmud Yunus. Allahu Allah. Robbahu, kata benda majmuk. Robba antara kata benda dan gabungan antara kata benda dan kata ganti. Robba kata benda, hu kata ganti. Robba artinya Tuhan, halaman 136. Hu kata gantinya, jadi Tuhannya. Di kalimat yang kedua saya rangkai. Maka jika dia telah merasa aman dari sebagian kalian sebagian yang lain, maka hendaklah dia yang dipercayai menunaikan amanahnya atau kepercayaannya, dan hendaklah dia takut kepada Allah yang Tuhannya. Selanjutnya kalimat ketiga, wala taktumu, wa huruf bermakna artinya dan, la huruf bermakna artinya jangan. Jangan karena di depan ini KKSAD-nya kurang lengkap. Taktumu untuk KKSAD. Seharusnya taktumuna. Karena adanya la, huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. Jadi menjadi taktumu. Pelaku antum. Akar kata katama. Pola fa'ala. Artinya kalian menyembunyikan, halaman 367 Kamus Mahmud Yunus. Asyahadat, asyahadata, bentuk kata benda diawali dengan alif lam, diakhiri dengan tak marbutoh. Akar kata syahida, artinya kesaksian, halaman 206. Artinya kalimat ketiga adalah dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Selanjutnya, waman, wa huruf bermakna artinya dan, man huruf bermakna artinya barang siapa. Yaktum kebentuk KKSAD dari yaktumu menjadi yaktum dikarenakan ada man huruf syarat. Jadi wa may yaktumha wa innahu asimun, qalbuhu adalah kalimat bersyarat. Yaktum pelakunya huwa, akar kata
katama, wala fa'ala, artinya dia menyembunyikan. Ha-nya, kata gantinya. Wa innahu, wa huruf bermakna artinya maka, inna huruf bermakna artinya sesungguhnya, hu kata ganti dia. Asimun, asimun bentuk kata benda dengan tanwin. Akar kata asima artinya yang berdosa, halaman 34 Kamus Muhammad Yunus. Qalbuhu, kata benda majmuk dari gabungan kata benda dan kata ganti. Qalbu, kata benda berasal dari kolbun karena adanya hu, kata ganti di depannya jadi kolbu. Artinya akar katanya kolba, kolaba, artinya hati. Jadi kata benda majmuk ini artinya hatinya. Jadi untuk kalimat keempat artinya dan barang siapa yang dia menyembunyikannya, maksudnya kesaksian itu, maka sesungguhnya dia hatinya berdosa. Kalimat kelima, wallahu, wa huruf bermakna artinya dan, Allahu Allah, bima, bi huruf jar artinya dengan, ma huruf bermakna artinya apa yang, ta'maluna, ta'maluna adalah bentuk AKSAD ditanya dengan data dan akhirnya waunun. Akar kata amila, wala fa'ala, pelakunya antum, maaf, pelakunya antum. Artinya kalian kerjakan atau kalian perbuat. Alimun, bentuk kata benda superlatif, ditandai kata bendanya ada tanwin. Akar kata alima, pola, wa'ilun, artinya yang maha mengetahui. Dalam kalimat kelima ini artinya dan Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat atau kerjakan. Jadi secara keseluruhan dan jika kalian atas perjalanan dan kalian tidak mendapatkan penulis atau juru tulis, maka yang tergadai atau gadaian yang diterima. Maka jika dia telah merasa aman dari sebagian kalian sebagian yang lain, maka hendaklah dia menunaikan kepercayaannya dan amanatnya, dan hendaklah dia takut kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kalian menyembunyikan kesaksian. Dan barang siapa menyembunyikannya, kesaksian itu, maka sungguhnya hatinya berdosa. Dan Allah maha mengetahui dengan apa yang kalian perbuat atau kerjakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Wewe, boleh tanya Bu Wewe? Bu Wewe masuk Al-Sani kapan Bu Wewe? Angkatan tua, Januari. Hah? Januari. Januari. Sebelumnya pernah belajar? Belum sama sekali. Oh, di Al-Sani Mukni ya? Iya. Penulis huruf Arab juga baru di sini. Januari walaupun Januari udah lancar ini Bu Wewe kayak. Ada orang yang 2 tahun belum. Nah, Bu Wewe lancar ini. Lancar sekali, lintas ini ya. Catat tadi saya ikuti kata per kata, ya mungkin manusia belum sempurna ya. Tapi udah lancar semuanya. Yang mungkin kurang keterangan tadi. Apa? Tapi insya Allah lancar semua saya lihat tadi. Mumtaz dia. Langsung syukur Bu ya. Berapa lama persiapannya ini? Berapa ya? 2 minggu mungkin Ustaz. Sama siapa nanya? Yaitu pendukungnya Bu Jus, Bu Khasiana, Pak. Bu kas pagi ya? Iya, Pak Dasril itu. Oh, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya tambahkan syukuran ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya ingat aja konten ya. Ini banyak cerita tentang kuntan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin. Dan jika kalian dalam keadaan perjalanan. Kemarin kan sebelumnya ada ayat yang panjang itu belum sempat dibahas secara detail ya. Nah, waktu kita berdagang yang yang tidak tunai ya, jadi dicatat. Nah, sini wa in kuntum ala safarin, dan jika kalian dalam perjalanan lah, dagang itu kan dulu orang pedagang jalan dari Sam ke dari Mekah ke Sam, dari Madinah ke Sam, perjalanan itu. Walam tajidu. Nah, tadi sedikit aja. Dan tidak kalian menemukan. Tadi Bu Wid nak nambahin tajidu, coba dikata kaidah syiah pertama, kaidah satu syiah.
Itu kalau dalam KKSAD, nah, kan dalam KKSAD, apabila setelah dibuang KKSAD-nya tinggal 2 huruf, nah, maka tambahkan huruf waw di depan. Nah, itu mantap jadi itu. Sebentar, maaf Pak, batuk, minum sebentar ya. Jadi agar katanya wajadah. Karena dalam KKSAD, nah, kaidah 1 huruf siap. Tidak mendapatkan katiban seorang akuntan, seorang pencatat. Ya. Kalau saya terjemahkan katibun itu kan akuntan. Karena yang ahli mencatat utang piutang ya akuntan. Tidak menemukan seorang pencatat dan seorang akuntan, farihan, maka digantilah dengan sebuah gadai makmudatun yang bisa diterima. Artinya misalnya orang berutang ke kita 1 juta, adalah kalau tidak ada pencatat, ada gadaian barang. Boroh lah sekarang ya. Entah itu berupa sebuah cincin, entah itu hartanya sertifikat motor dan sebagainya yang setara dengan harga utang piutang tersebut. Kalau misalnya 5 juta ya mungkin STNK mobil, motor. Kalau utang piutangnya mungkin 100 juta mobil gitu ya. Atau kalau utang piutangnya 5 juta cincin yang sekian gram gitu ya. Jadi farihanun makbudat itu maksudnya ya. Jadi ada barang gadaian yang bisa diuangkan seandainya si pembeli atau si yang berutang tadi nggak bisa membayar utangnya kalau tidak percaya tadi ya. Kemudian fa'in amina ba'dukum, maka jika amina itu artinya percaya atau aman, kamu aman memberikan pinjaman, percaya ba'dukum sebagian kalian, tarik ya, ba'dukum itu adalah kata benda majmuk yang merupakan pelaku dari amina. Sebagian kalian percaya kepada sebagian yang lain, nah, itu artinya ya, atau sebagian merasa aman dengan memberikan pinjaman itu, fal yu'addil lazi, maka hendaklah yu'addil lazi itu menunaikan orang yang jadi ukti mina itu artinya kata kakak pasif itu ya, jadi dari ifta'anlah polanya, polanya ifta'anlah, jadi uftu'ila, jadi yang diberikan, yang merasa aman, merasa percaya, maka amanah tahu tuh dia amanah tadi, maka dia menunaikan, maka orang yang diberi percaya tadi menunaikan amanahnya. Artinya barang tadi disimpan baik-baik, orang yang jangan barangnya dipakai sembarangan aja, misalnya digadaikan motornya, lalu motor itu dipakai seenaknya dewe, ya. Selama barang itu dijadikan pegadaian, maka disimpan baik-baik, nggak boleh dipakai sembarangan aja. Misalnya tadi utang piutang, digadaikan cincin, digadaikan gelang, dibawa kemana-mana, orang yang punya, nggak boleh, simpan di rumah baik-baik, atau motornya digadaikan, maka disimpan baik-baik. Faliwadil lazi utimina amanah. Jadi amanahnya, amanah itu kata benda ya. Kata benda majmuk. Jadi yang dijadikan borok tadi disimpan baik-baik. Wa yattaqillah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Jadi semuanya transaksi itu adalah transaksi bertakwa kepada Allah. Semua dikaitkan bertakwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya jangan ada yang dirugikan. Kemudian wa yattaqillahi rabbah, dan bertakwa kepada Allah, Tuhan dia. Wala taktumu, dan janganlah menyembunyikan syahadat, persaksian. Nah ini saya ingat accounting ada namanya full disclosure. Full disclosure itu mengungkapkan semuanya, mengungkapkan data dan fakta semuanya. Pada saat barang diterima, oh ini motor saya ininya rusak, ini nggak ada. Diuraikan semuanya, nggak ada yang jaminan tadi. Posisi jaminan bagaimana, terima, jadi tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi nanti kan bisa aja gadainya barangnya rusak, begitu diambil lagi, oh kok rusak barang saya. Pada saat digadaikan itu ada keterangan-keterangan tambahan. Nah, kita juga memberikan keterangan, motor kamu bisa, contoh ya, motor kamu saya simpan di sini, ada yang dipakai. Nah, kita memaparkan, atau pada saat mengembalikan, motor kamu sudah pakai dulu, ini contoh kecil ya. Jadi full disclosure terhadap persaksian ini. Nggak ada lagi yang disembunyikan. Apapun diuraikan semuanya. Waman yaktumha, dan barang siapa yang menyembunyikannya, fa'innahu athimun qalb. Kalau disembunyikan, maka itu dosa. Saya ingat juga tuh banyak laporan-laporan keuangan dulu yang disembunyikan. Misalnya aset, catat aset, ternyata asetnya rusak. Karena nilainya tinggi, itu nggak boleh, harus diungkap. Gedung ini dalam kondisi habis terbakar, misalnya kan. Itu full disclosure dalam laporan keuangan namanya. Tanah ini dalam sengketa, itu diurai. Laporan kita misalnya tanah nilainya 500 miliar. Tapi dalam perkara harus diuraikan itu. Tanah yang tempatnya di sini
dalam perkara. Kemungkinan menang 50%, kemungkinan kalah 50%. Jadi orang melihat laporan keuangan itu jelas. Itu namanya full disclosure, diungkap semuanya. Jadi orang yang mau join sama kita tahu dia di dalam perkara. Nggak boleh dompetin tanah sekian, orang lihat tanah sekian mahal, itu banyak gabung kan? Nggak boleh begitu. Jadi diungkap semuanya. Jadi tidak boleh ada yang disembunyikan. Insya Allah nanti kalau Babang kayak Bang Saril Ali udah lengkap, nanti bisa saling melengkapi kami untuk masalah accounting-nya nanti ya. Ini masalah accounting ini Pak. Jadi accounting ada dalam Al-Quran. Saya tadinya menganggap accounting itu dari Amerika, ternyata dari Al-Quran semuanya. Ada istilah full disclosure, ada accountability, ada fairness, ada bil adli, fairness, ada tracing, ada window dressing, nggak boleh window dressing di sini. Jadi Islam sudah mengajarkan pokok-pokok accounting sendiri. Kemudian wallahu dan Allah bima ta'maluna alim. Dengan apa yang kalian kerjakan alimun, maha mengetahui. Banyak ayat yang mengatakan seperti ini. Wallahu bima ta'maluna alim. Artinya apa? Allah sangat tahu apa yang kita kerjakan. Kalau gitu, apa yang kita kerjakan, kita nggak berani melakukan hal-hal yang melenceng. Hal-hal yang di luar, hal-hal yang Allah larang. Kita nggak berani kerjakan. Kenapa? Allah alimun, maha mengetahui. Tahunya Allah tidak sama dengan tahunya kita. Kalau tahunya kita diberitahu dulu. Saya tahu ini, ada yang beritahu. Tapi kalau Allah tahu, tidak perlu ada yang beritahu. Tahu sendiri dan tahu Allah ke belakang, ke depan, dan semuanya Allah tahu. Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin yang dapat kami sampaikan, sangat Bayat ini kadang-kadang menggelitik saya lagi untuk bicara accounting ya. Jadi kalau dulu saya menganggap accounting dari Amerika sana, karena ada 2 ayat ini, ternyata accounting berasal dari Al-Quran sendiri. Cuman mungkin ahli-ahli kami, Islam-Islam yang mempelajari accounting terlalu berkiblat ke Amerika. Ternyata dalam Al-Quran. Kalau tidak lanjutin ini, mungkin Amerika belum kenal dengan accounting. Di Al-Quran sudah ada bicara. Wala taktumu. Jangan sembunyikan. Jangan ada yang tersembunyi. Itu full disclosure bahasa sekarang. Perusahaan-perusahaan go public itu harus full disclosure. Bahkan diperiksa oleh ini saksi ini kan sementara perwakilan dari orang-orang yang berkepentingan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Ada hal-hal yang salah, tentunya kami sebagai manusia sedang belajar, banyak kekhilafan dan kekurangan. Itu biasa, mohon dibukakan itu maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan kepada moderator Bu Prapti untuk dilanjutkan dengan tanya jawab. Begitu kurang, mohon maaf, akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Wi siap ditanya Bu Wi ya. Waalaikumsalam Ya, tenang aja Bu ya.